Pada video kali ini kita akan belajar apa itu yang namanya VLAN atau Virtual Local Area Network. Sebelum membahas VLAN, saya akan memberitahu satu hal. Misalkan di sini sebuah ruangan, lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Untuk yang atas adalah divisi engineering, yang tengah programming, dan yang bawah adalah marketing. Masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP, yaitu untuk engineering IP-nya 192.168.10.0/24, untuk programming 192.168.20.0/24, dan untuk marketing IP-nya 192.168.30.0/24. Masing-masing PC tersebut akan terhubung pada switch. Ini pada switch. Dan di sini kita akan memberi bandwidth untuk masing-masing divisi. Untuk engineering bandwidthnya 10 MB, untuk programming 20 MB, untuk marketing 30 MB. Disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan. Setelah semua dikonfigurasi, lalu bisalah dimanajemen VLAN tersebut. Jadi fungsi utama VLAN tersebut adalah memanajemen. Itulah fungsi VLAN yang pertama, dan fungsi keduanya adalah memecah broadcast domain. Sebelumnya kita sudah membahas broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. VLAN tersebut untuk memecahkan broadcast domainnya. Misalkan engineering katakanlah PC 1, PC 2, dan PC 3. PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2. Dari PC 1 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch akan mengirimkan paket ke PC 2 dan PC 3. Tapi paket tersebut tidak akan dikirim ke programming karena sudah beda domainnya. Jadi secara fisik atau realnya switch itu hanya terlihat satu, tapi secara logikanya ada 3. Kali ini kita akan coba praktek yang namanya VLAN. Pertama-tama kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan switch. Lalu kita akan menggunakan 3 buah PC sebelah kiri dan 3 buah PC sebelah kanan. Agar tidak bolak-balik, klik Ctrl, lalu klik pada PC. Lalu kita tinggal klik saja, tidak perlu bolak-balik mengklik PC-nya. Di sini PC 1, PC 2, dan PC 3. PC 4, PC 5, dan PC 6. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Caranya sama agar tidak bolak-balik. Klik Ctrl, lalu klik pada kabel. Lalu hubungkan PC ke switch menggunakan kabel. PC 1, 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Oke, selesai. Di sini kita akan menjadi 2 kelompok. Untuk menyekat antar kelompok, kita akan menggunakan kotak. Caranya mengklik ini, lalu klik fill color, lalu klik select
fill color. Untuk kelompok 1 kita akan menggunakan biru. Lalu klik OK. Nah, ini kelompok 1. Lalu kita akan membuat kotak untuk kelompok 2. Klik select fill color. Untuk kelompok 2 kita akan menggunakan warna kuning. Pilih warnanya lalu OK. Setelah itu kita akan tambahkan IP untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 IP-nya 192.168.10.0/24. Dan untuk kelompok 2 IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu kita tambahkan VLAN untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 VLAN-nya yaitu VLAN 10. Dan kelompok 2 VLAN 20. Sebenarnya untuk VLAN ini bebas ya angkanya. Bisa 1, 2, 3, dan sebagainya. Tetapi untuk range VLAN tersebut dari 1 sampai 496. Lalu kita akan konfigurasikan PC sesuai IP pada tiap-tiap kelompoknya. Untuk kelompok 1 yaitu 192.168.10.0/24, dan untuk kelompok 2 IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu langsung saja kita konfigurasikan. PC 1 IP-nya 192.168.10. Kita kopas terlebih dahulu untuk PC selanjutnya. PC 1, PC 2, PC 2 IP-nya dulu. Lalu PC 3. Lalu kita akan konfigurasi untuk kelompok 2 yaitu IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu kita masuk pada PC-nya, PC 4 pada kolom 2 IP-nya 192.168. Tadi 20.0 ya, titik 20 titik. Karena ini PC 1, nolnya ini diganti menjadi 1. Kita kopas untuk PC selanjutnya. Lalu PC 5. Titik 2. Dan titik 3. Kita anggap ini PC 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. PC 1 dan 3 ini bisa saling berkomunikasi karena masih satu IP. Dan sedangkan untuk PC 2 ke PC 5 ini tidak dapat berkomunikasi karena sudah berbeda IP.
langsung saja kita masuk pada switch untuk mengkonfigurasinya. Klik switch, lalu masuk pada tab CLI. Lalu kita masuk terlebih dahulu ke Global Configuration. Untuk tutorialnya ada pada video ke-1 atau kedua ya, saya lupa lagi. Bisa kalian tonton terlebih dahulu. Sudah masuk pada Global Configuration, lalu ketikkan ini PC-nya kan terhubung pada interface 1, PC 1, PC 2 interface 2, PC 3 dan FA3. Lalu kita ketikkan INT interface FA0/1. Lalu kita klik enter. Lalu kita akan membuat VLAN-nya. Karena ini PC 1 berada di kelompok 1, jadi VLAN-nya adalah 10. VLAN 10. Lalu klik enter. Nah, di sini kita beri nama untuk VLAN 10 yaitu programming. Caranya ketikkan name, untuk namanya untuk VLAN 10 yaitu programming. Lalu klik enter. Untuk melihat apakah FA0/1 ini sudah masuk VLAN 10 atau belum, kita keluar terlebih dahulu, ketik X, lalu ketikkan enter, ketikkan do show VLAN brief. Fungsi do show VLAN brief ini adalah untuk melihat VLAN berapa saja yang ada. Lalu kita langsung saja klik enter. Nah, ini semua defaultnya masuk pada VLAN 1. Jadi misalkan PC 6 ingin mengirimkan paket ke PC 1, maka broadcast-nya akan dikirimkan ke semuanya. Karena semua ini sudah masuk pada VLAN 1. Nah, kita sudah bikin yang namanya VLAN 10 dengan nama programming. Bisa dilihat di sini port-portnya masuk pada VLAN 1. Namun VLAN 10 yang programming ini belum ada port sama sekali. Kita di sini akan coba masukkan port berapa saja yang masuk pada VLAN 10. Bisa dilihat tadi FA 1, 2, dan 3 masuk pada kelompok 1 ya, yaitu VLAN-nya adalah 10. Kita coba configuration, yaitu klik INT interface FA0/1, switch port, akses VLAN 10. Lalu klik enter. Untuk fungsi switch port akses VLAN ini, fungsinya nanti FA0/1 akan dimasukkan pada VLAN 10 programming. Lalu kita cek apakah FA0/1 sudah masuk pada VLAN 10 atau belum. Dengan cara ketikkan do show VLAN brief. Klik enter. Nah, di sini FA1 sudah masuk pada VLAN 10 programming. Lalu kita tambahkan interface FA2 dan FA3 untuk masuk pada VLAN 10, yaitu klik INT FA0/2, lalu kita enter, lalu ketikkan switch port akses VLAN 10, lalu enter, dan kita masukkan untuk interface FA03. Enter, switch port akses VLAN 10.
Oke, selesai. Lalu kita cek, kita ketikkan X terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat FA2 dan 3 sudah masuk pada VLAN 10. Lalu kita akan konfigurasi untuk VLAN 20, yaitu yang kelompok 2. Caranya yaitu ketikkan VLAN 20, lalu enter. Lalu kita beri nama untuk VLAN 20 yaitu marketing. Lalu klik enter. Untuk kelompok 2, PC 1-nya terhubung pada FA4, PC 2-nya pada FA5, dan PC 3-nya pada FA6. Nah, bagaimana nih caranya agar PC 1 sampai 3 pada kelompok 2 bisa masuk secara sekaligus pada VLAN 20? Caranya kita ketikkan interface range FA. Tadi PC 1-nya yaitu 0/4 sampai yang ini yaitu 0/6 sampai 6. Lalu kita klik enter. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 20. Lalu enter. Kemudian kita cek apakah FA4 sampai 6 ini sudah masuk pada VLAN 20 dengan cara kita keluar terlebih dahulu X, lalu ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini FA4, 5 dan 6 sudah masuk pada VLAN 20 yaitu namanya marketing. Semua ini sudah terhubung pada VLAN-nya masing-masing. Kita coba masuk pada tab simulation. Namun sebelumnya kita hapus terlebih dahulu ARP-nya, yaitu kita masuk terlebih dahulu ke switch. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan show MAC address table. Lalu klik enter. Di switch ini ternyata belum ada yang berkomunikasi. Kita coba masuk pada tab simulation. Misalkan di sini PC 4 ke PC 6. PC 4 akan mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch akan disebarkan ke PC 5 dan PC 6. Lalu mana nih PC yang membalasnya dan PC 6 yang membalasnya? Lalu PC 6 akan mengembalikannya paket tersebut ke PC 4. Ke switch, lalu dari switch dikembalikan ke PC 4. Lalu PC 4 akan mengirimkan paket ICMP-nya atau ping ke PC 6. Dikirimkan ke switch, lalu dari switch dikirimkan ke PC 6. Nah, PC 6 diterima dan dikembalikan lagi ke PC 1. Dan selesai. Statusnya pun sudah successful. Kemudian kita coba cek ke switch, lalu ketikkan show MAC address table. Fungsi show MAC address table ini adalah untuk melihat ARP berapa saja yang sudah berkomunikasi.
Kita klik enter. Nah, di sini VLAN 20 telah berkomunikasi antara PC 6 dan PC 4. Oke, selesai. Itulah fungsi VLAN, yaitu memudahkan memanajemen dan memecah broadcast domain. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Kali ini kita akan mencoba membuat dua ruangan. Misalkan ini adalah ruangan 1 dan kita akan membuat ruangan yang kedua. Lalu kita buat topologinya terlebih dahulu. Untuk topologinya sama saja dengan ruangan 1, yaitu kita tambahkan switch, lalu kita tambahkan PC, 3 PC sebelah kiri dan 3 PC sebelah kanan. Lalu kita hubungkan masing-masing PC ke switch. Sama halnya dengan ruangan 1, untuk ruangan 2 pun akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kita akan menggunakan kotak untuk sekat antar kelompoknya. Untuk kelompok 1 kita akan beri warna biru, sama halnya yang ruangan 1. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 kita akan samakan dengan yang ruangan 1, yaitu berwarna kuning. Lalu kita beri VLAN untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 adalah VLAN 10, sama saja dengan yang ruangan 1. Dan untuk kelompok 2 VLAN-nya 20. Kita buat sama seperti ruangan 1. Lalu kita beri IP untuk masing-masing ruangan. Untuk IP-nya sama saja dengan ruangan 1, yaitu untuk kelompok 1 IP-nya 192.168.10.0/24, dan untuk kelompok 2-nya adalah 192.168.20.0/24. Kita ketik terlebih dahulu IP-nya. 168.10.0/24, dan untuk kelompok 2 IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu kita konfigurasikan masing-masing PC sesuai kelompoknya. PC 1 IP-nya 192.168.10.4. Kita kopas terlebih dahulu untuk IP pada PC selanjutnya. Titik 4. Mengapa titik 4? Karena titik 3-nya sudah dipakai di ruangan 1. Subnet masknya yaitu default. Kemudian PC 2. IP-nya adalah titik 5. Lalu PC 3-nya adalah titik 6. Lalu kita konfigurasi pada kelompok 2, yaitu
192.168.20. Kita copy terlebih dahulu untuk PC selanjutnya. .4. Untuk subnet masknya default. Lalu kita ke PC selanjutnya, desktop, Ctrl V, lalu .5, subnet masknya default. Lalu PC 3-nya, .6. Lalu kita hubungkan kedua switch. Kali ini kita akan mencoba membahas terang. Fungsi terang tersebut adalah menghubungkan antara switch 1 dan switch 2 ataupun sebaliknya. Artinya, VLAN berapa saja yang diizinkan lewat kabel ini. Kita coba konfigurasi terlebih dahulu pada switch 2 karena belum terbagi VLAN-VLAN-nya. Kita masuk ke switch, masuk ke CLI, lalu kita masuk ke global configuration. Kemudian kita ketikkan VLAN 10, enter, name-nya yaitu programming, enter, kemudian exit, masukkan VLAN 20, name-nya yaitu marketing, enter, kemudian exit. Kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do show VLAN brief, klik enter. Nah, di sini kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming dan VLAN 20 dengan nama marketing. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan 20 belum ada port-portnya. Kemudian kita masukkan port mana saja yang akan ditambahkan pada VLAN 10 dan VLAN 20. Ketikkan interface FA, karena di sini FA 1 sampai 3 terdapat di VLAN 10, maka kita akan mengetikkan interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10, lalu enter, kemudian exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan interface range FA, karena di VLAN 20 dari FA 4 sampai 6, maka kita akan ketikkan FA 4 sampai 6. Lalu klik enter. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 20. Lalu kita klik enter. Kemudian kita cek apakah sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show VLAN brief, lalu enter. Nah, di sini FA 1, 2, dan 3 sudah masuk pada VLAN 10 yaitu programming, dan FA 4 sampai 6 sudah masuk pada VLAN 20 yaitu marketing. Kemudian kita coba lihat di sini interface berapa yang terhubung pada switch, yaitu FA 0/7. Di ruangan 1, interface yang terhubung pada switch yaitu adalah FA 0/7. Kita akan konfigurasi terangnya agar
ruangan 1 dan 2 bisa saling berkomunikasi. Langsung saja kita masuk pada switch di ruangan 1. Kemudian kita masuk terlebih dahulu pada global configuration. Lalu kita ketikkan interface FA0/7, enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Fungsi switch port mode terang ini adalah untuk konfigurasi terangnya. Lalu kita klik enter. Di sini ada peringatan bahwa FA0/7 sudah masuk pada mode terang. Cara melihat mode terangnya, kita ketikkan do show interface terang. Kemudian enter. Nah, di sini port 7 sudah masuk pada mode terang. Setelah selesai di ruangan 1, kemudian kita masuk ke ruangan 2. Kita konfigurasikan di ruangan 2. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface FA0/7. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu klik enter. Kemudian kita cek apakah FA0/7 sudah masuk pada mode terang atau belum dengan mengetikkan do show interface terang. Lalu enter. Nah, di sini sudah ada peringatan bahwa FA7 sudah masuk pada mode terang. Lalu kita akan coba komunikasikan antar VLAN. Dari ruangan 1 akan mengirimkan ke ruangan 2. Nah, statusnya sudah successful. Kemudian kita coba lagi dari ruangan 1 ke ruangan 2. Nah, statusnya sudah successful dan selesai. Pada video kali ini kita akan mencoba ping antar VLAN. Kita masuk pada tab simulation. Kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 di ruangan 1 akan mengirimkan paket ke PC1 di ruangan 2. Di sini akan mengirimkan paket ARP-nya terlebih dahulu. PC1 akan mengirimkan ke switch. Lalu dari switch akan membroadcast pada FA2, FA3, dan juga FA7. Kita play. Karena ini bukan yang dituju, jadi ada tanda silangnya. Lalu paketnya akan diterima di switch ruangan 2. Lalu switch ruangan 2 akan membroadcastnya lagi pada VLAN 10-nya. Di situ yang akan menerima paket tersebut adalah PC1. Kemudian PC1 di ruangan 2 akan mengembalikannya lagi ke PC1 di ruangan 1 dengan mengirimkannya ke switch. Lalu dari switch akan dikirimkan ke switch ruangan 1. Lalu dari switch akan dikirimkan ke PC1. Lalu dari PC1 akan mengirimkan paket IC MP-nya atau ping-nya ke PC1 di ruangan 2 dengan mengirimkan paket ke switch. Lalu paket IC MP tersebut akan dikirimkan ke switch ruangan 2.
Lalu dari switch dikirimkan lagi ke PC 1 di ruangan 2. Setelah diterima, kemudian PC 1 akan mengembalikannya lagi ke PC 1 di ruangan 1 dengan mengirimkan ke switch, lalu ke switch lagi, dan akan diterima ke PC 1 lagi. Dan selesai, statusnya pun sudah successful. Kita masuk pada mode real time. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan paket antar VLAN 20. Kita akan mengirimkan paket dari PC 1 di ruangan 1, akan mengirimkan paket ke PC 3 di ruangan 2. Nah, statusnya sudah successful. Kita akan mencoba dari PC ini ke sini. Statusnya sudah successful. Maka mode terang yang telah tadi kita buat telah berhasil. Begitulah cara mencoba konfigurasinya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan mencoba belajar allowed terang. Langsung saja kita masuk ke switch. Lalu masuk pada tab CLI. Kita masuk terlebih dahulu ke mode privilege. Kemudian kita ketikkan show interface terang. Lalu enter. Bisa dilihat di sini allowed terang artinya adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA7 ini. Yaitu karena default. Jadi artinya semua VLAN ini bisa dilewati dari VLAN 1 sampai 105. VLAN allowed and active in management domain ini artinya adalah VLAN berapa saja yang sudah melewati FA07. Kita coba ubah, yang boleh diizinkan lewat yaitu VLAN 10 dan 20. Masuk ke global configuration. Lalu ketikkan interface FA0/7, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port terang allowed VLAN. Karena yang diizinkan lewat adalah VLAN 10 dan 20, maka kita ketikkan 10,20. Lalu enter. Kemudian kita exit. Lalu kita cek dengan mengetikkan do show interface terang. Lalu enter. Nah, bahwa yang diperbolehkan lewat adalah VLAN 10 dan VLAN 20. Kira-kira begitu untuk allowed terang, yaitu VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat terang tersebut. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membuat ruangan yang ketiga. Langsung saja kita buat topologinya. Untuk topologinya sama saja dengan ruangan 1 dan 2. Kita buat kotak terlebih dahulu. Lalu kita akan membagi dua kelompok. Kita buat sekatnya terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 kita akan beri warna biru. Dan kelompok 2 kita akan beri warna kuning.
Lalu kita langsung saja tambahkan satu buah switch. Lalu kita tambahkan 3 buah PC untuk masing-masing kelompok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu kita langsung saja hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita akan beri VLAN untuk masing-masing kelompoknya. Untuk kelompok 1 ya VLAN 10. Dan kelompok 2 VLAN 20. Lalu kita beri IP untuk masing-masing kelompok. Untuk IP-nya sama saja dengan yang ruangan 2. Untuk kelompok 1 IP-nya 192.168.10.0/24. Dan untuk kelompok 2 IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Kemudian kita konfigurasi pada masing-masing PC sesuai dengan IP kelompoknya. Desktop 192.168.10.7. Mengapa 7? Karena 6-nya sudah dipakai di ruangan 2. Kemudian subnet masknya default. Kemudian misi selanjutnya 192.168.10. Kita copy terlebih dahulu. Titik 8. Dan untuk PC ini adalah titik 9. Kemudian kita konfigurasi PC pada VLAN 20. Itu 192.168.20. Kita copy terlebih dahulu. Sama untuk VLAN 20 pun mulainya dari 7. Karena 6-nya sudah dipakai di ruangan 2. Titik 8. Dan titik 9. Kemudian kita langsung saja konfigurasi, masuk ke switch, masuk ke tab CLI, kemudian masuk ke global configuration. Lalu kita buat VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 10, enter, namanya yaitu programming, kemudian enter, kita exit, kemudian tambahkan VLAN 20 dengan nama marketing. Kemudian enter, kita exit, kemudian kita tambahkan interface berapa saja yang akan masuk pada VLAN 10 dan 20. Kita ketikkan interface. Karena VLAN 10 dari FA1 sampai 3, maka kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita enter.
Kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 10. Kemudian kita enter, kemudian exit. Lalu kita tambahkan interface range untuk VLAN 20, yaitu dari FA 4 sampai 6. Range FA 0/4 sampai 6. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 20. Kemudian enter. Kita cek terlebih dahulu sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show VLAN brief. Lalu enter. Bisa dilihat di sini sudah sesuai. Lalu kita aktifkan mode terangnya. Oh iya, ini lupa belum dihubungkan antar switchnya. Kita hubungkan terlebih dahulu antar switchnya. Kemudian kita masuk pada switch 2 untuk menambahkan mode terang agar switch 2 dan switch 3 bisa saling berkomunikasi. Kita masuk pada tab CLI, masuk terlebih dahulu pada Global Configuration. Kemudian kita ketikkan, karena di sini yang terhubung ke switch 3 adalah FA8, maka kita ketikkan interface FA 0/8, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, lalu kita enter. Ups, salah. Kita akan coba sekali lagi. Nah, sudah bisa. Kemudian kita cek apakah sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show interface terang. Kemudian enter. Bisa dilihat FA8 sudah masuk pada mode trunking. Kemudian kita konfigurasi pada switch 3. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian karena FA yang terhubung ke switch 2 adalah FA7, maka kita ketikkan interface FA 0/7, kemudian enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, kemudian kita enter. Kemudian kita cek apakah mode terang tersebut sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show interface terang, kemudian enter. Di sini FA7 sudah masuk pada mode trunking, artinya berhasil. Kemudian kita akan tes apakah ruangan 2 dan ruangan 3 bisa saling berkomunikasi yang sama VLAN-nya. Dari PC ini kita akan mengirimkan paket ke PC ini. Nah, statusnya sudah successful. Kemudian kita coba lagi dari PC ini ke PC ini. Statusnya sudah successful. Kemudian kita akan coba dari PC ini ke PC yang berada di switch 1. Nah, sudah berhasil. Pertama-tama kita tambahkan switch multi layernya, yaitu yang ini. Pada video kali ini kita akan mencoba menerangkan switch multi-layer ini ke ruangan 3. Langsung saja kita hubungkan dengan menggunakan kabel.
Lalu kita konfigurasi terangnya di ruangan ketiga. Masuk ke tab CLI, kita masuk terlebih dahulu ke mode Global Configuration. Ketikkan N, lalu conft, lalu kita ketikkan interface FA. Karena FA yang terhubung ke switch multilayer adalah FA8, maka kita ketikkan FA 0/8, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Setelah selesai, lalu kita cek apakah sudah masuk atau belum terangnya dengan mengetikkan do show interface terang, lalu enter. Nah, di sini FA8 sudah trunking, artinya sudah berhasil. Kemudian kita akan coba terang pada switch multi-layer tersebut. Kita masuk ke switch multi-layer, lalu ke tab CLI, lalu kita masuk terlebih dahulu ke Global Configuration. Kemudian kita ketikkan interface FA, yaitu FA 0/1. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Di sini kita mendapatkan komen rejected, artinya FA 0/1 tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya itu adalah auto. Untuk mode terang itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah ISL. ISL ini yang punyanya adalah Cisco, yang artinya apabila switch yang punyanya Cisco bertemu dengan switch yang punyanya Cisco, itu bisa menggunakan yang ISL. Ada satu lagi yaitu yaitu 802.1Q. Yang ini adalah open standard. Artinya apabila switch Cisco bertemu switch RUGI bisa menggunakan .1Q. Untuk switch multilayer tersebut support ISL dan juga .1Q. Tapi untuk switch ini tidak support yang namanya ISL, tapi hanya support .1Q. Makanya saat kita konfigurasi terang untuk interface-nya, maka akan langsung terhubung pada .1Q. Tapi untuk multilayer switch tersebut, dia bingung mau pakai yang ISL atau .1Q. Setelah itu, sebelum masuk switch port mode terang, kita coba konfigurasi encapsulation-nya. Kita masuk pada multilayer switch, lalu kita ketikkan switch port terang encapsulation .1Q, lalu enter. Baru ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Begitulah untuk mengkonfigurasi switch multi-layer. Lalu kita akan cek dengan mengetikkan do show interface terang, lalu enter. Bisa dilihat FA1 sekarang encapsulation-nya adalah .1Q dan sudah trunking. Itulah cara mengkonfigurasi terang pada multi-layer switch.
Pada video kali ini kita akan belajar Dynamic Trunk Protocol atau DTP. Di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya mode trunk dan juga mode akses. Mode akses itu artinya adalah menuju pada end device. Untuk mode trunk itu menuju pada switch. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya Dynamic Auto dan juga Dynamic Desirable. Bisa dilihat ini adalah kabel DTP. Di sini bisa lihat sendiri bahwa misalkan Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto akan menjadi akses. Lalu misalkan Dynamic Auto bertemu Dynamic Desirable, maka akan menjadi trunk. Lalu misalkan Dynamic Auto bertemu dengan trunk, maka akan menjadi trunk. Dan selanjutnya, apabila Dynamic Auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Contoh, di sini kita misalkan mempunyai dua switch. Lalu terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dan 2. Lalu kita konfigurasi di switch 1 adalah Dynamic Auto atau DA. Dan di switch 2 Dynamic Desirable atau DD. Maka di sini akan menjadi akses. Jadi begitulah dari tabel tersebut. Kita dapat kesimpulan bahwa misalkan Dynamic Auto artinya adalah menunggu. Lalu untuk Dynamic Desirable artinya adalah mengajak. Lalu untuk trunk sifatnya adalah memaksa, dan untuk akses sama, yaitu memaksa juga. Itulah untuk teori Dynamic Trunk Protocol. Pada video kali ini kita akan praktek apa itu DTP. Misalkan di sini kita akan menggunakan dua buah switch, kita masukkan, lalu hubungkan dengan kabel. Lalu kita akan coba konfigurasinya. Kedua switch ini saling terhubung menggunakan FA0/1. Langsung saja kita konfigurasikan dengan masuk ke switch. Namun sebelum itu kita lihat mode yang dipakai default pada switch-nya. Kita masuk terlebih dahulu pada mode privilege. Lalu kita ketikkan show interface FA0/1 switch port. Lalu enter. Di sini kita bisa lihat ada yang namanya administrative mode dan juga operasional mode. Administrative mode itulah yang akan kita konfigurasikan. Sedangkan untuk operasional mode adalah mode yang dijalankannya. Default pada switch ini adalah menggunakan mode Dynamic Auto. Artinya bahwa di sini Dynamic bertemu Dynamic akan menjadi akses. Oke, kita cek di switch 2 mode yang dipakainya. Ketikkan N. Lalu kita ketikkan show interface FA0/1 switch port. Lalu enter. Bisa dilihat
Modenya di sini pun sama, yaitu Dynamic Auto. Jadi keduanya sama-sama menunggu. Di sini kita akan mencoba konfigurasi di switch 2, yaitu Dynamic Desirable. Langsung saja kita masuk terlebih dahulu ke Global Configuration. Lalu ketikkan interface FA0/1, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port, mode dynamic desirable, lalu enter. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Di sini bisa dilihat sudah berganti menjadi Dynamic Desirable, artinya mengajak untuk menjadi terang, dan hasilnya pun sudah terang, atau mode yang dijalankan sudah terang. Kita coba lihat pada switch 1. Kita cek dengan mengetikkan show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Di sini menunggu atau Dynamic Auto, tapi hasilnya sudah terang. Artinya menunggu bertemu yang mengajak, maka hasilnya akan menjadi yang diajaknya, yaitu terang. Kita coba konfigurasi di switch 1. Kita akan konfigurasi menjadi mode terang. Langsung saja kita masuk pada Global Configuration. Lalu kita ketikkan interface FA0/1, lalu enter. Kita ketikkan switch port, mode terang, lalu enter. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Bisa dilihat di sini switch 1 memaksa untuk menjadi terang, lalu switch 2-nya juga mengajak menjadi terang, artinya akan menjadi terang juga. Kita akan coba cek di switch 2. Lalu kita ketikkan do show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Bisa dilihat administratif mode dan operasional modenya sudah menjadi terang. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya tagged dan untagged. Pertama-tama kita masuk ke tab simulation. Kita akan mencoba mengirimkan paket misalkan dari ruangan 1 ke ruangan 2. Di sini PC 4 akan mengirimkan paket ARP ke switch. Lalu dari switch akan membroadcast. Bisa dilihat dari sini bahwa paket tersebut ada yang namanya .1Q. .1Q tersebut artinya adalah tagged. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya native VLAN. Kita masuk ke switch 1, lalu masuk pada tab CLI. Kita masuk terlebih dahulu pada mode privilege. Kemudian kita akan coba lihat interface-nya dengan mengetikkan show interface
interface terang, lalu enter. Pada switch 1 ada FA7 yang terang, artinya yang terhubung pada switch 2. Di sini ada pemberitahuan native VLAN by default. Native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Kita akan cek pada switch 2. Lalu kita ketikkan show interface terang, lalu enter. Di switch 2 ini ada dua interface yang terang, yaitu FA7 dan juga FA8. FA7 ini yang terhubung ke switch 1 dan FA8 ini adalah yang terhubung ke switch 3. Bisa dilihat di native VLAN-nya 1, artinya default native VLAN. Apa itu native VLAN? Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tagged. Misalkan PC1 di VLAN 10 akan mengirimkan paket ke PC20 di VLAN 10. Pada saat mengirimkan paket dari switch ke switch, ada yang namanya tagged, yaitu namanya .1Q. Nah, untuk native VLAN tersebut tidak perlu tagged. Di video kali ini kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya. Misalkan kita akan mengganti native VLAN-nya menjadi VLAN 20. Langsung saja kita masuk pada switch ruangan kedua. Langsung saja kita masuk pada mode global configuration. Lalu kita ketikkan interface berapa yang terhubung ke switch di ruangan 3, yaitu FA8. Kemudian kita ketikkan interface FA0/8. Lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN 20, lalu enter. Lalu kita cek dengan mengetikkan do show interface terang, lalu enter. Bisa dilihat di sini FA8 bahwa native VLAN-nya menjadi 20. Lalu kita akan coba konfigurasi pada switch 3. Masuk pada tab CLI, lalu kita masuk pada global configuration. Karena FA7 yang terhubung ke switch 2, maka kita ketikkan interface FA0/7, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN 20, lalu enter. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show interface terang, lalu enter. Bisa dilihat di sini FA7 native VLAN-nya sudah berganti menjadi 20. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan paket. Masuk pada tab simulation. Kita akan coba mengirimkan paket dari PC 22 akan mengirimkan paket ke PC 9. Dari PC 22 akan mengirimkan ke switch. Kemudian kita cek. Bisa dilihat sekarang tidak ada taggednya. Nah, itu fungsinya native VLAN. Artinya native VLAN itu tidak perlu memakai tagged.
Kita akan mencoba mengembalikan native VLAN ke defaultnya. Kita masuk ke switch 3. Lalu kita ketikkan interface FA0/7. Lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN 1. Kemudian kita akan masuk pada switch 2. Kemudian kita ketikkan interface FA8 karena FA yang terhubung ke switch 3 adalah FA8. Lalu klik enter. Kemudian kita ketikkan switch port terang native VLAN 1. Lalu enter. Lalu kita cek dengan mengetikkan do show interface terang. Kemudian enter. Bisa dilihat native VLAN-nya sudah kembali pada defaultnya. Itulah bagaimana caranya mengembalikan konfigurasi native VLAN.